Sahabat YKB senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Rumenta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita hari ini Senin 11 September 2023 ditulis oleh Pendeta Novita dengan judul Membungkam Kepicikan yang dilandaskan pada surat 1 Petrus 2 ayat 11-17. Dan yang menjadi pusat perenungan kita adalah 1 Petrus 2 ayat 15. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu, tuntun dan sertailah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, 1 Petrus 2 ayat 15 akan saya bacakan untuk kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Sahabat, pernahkah Anda mendengar istilah julid? Istilah ini banyak dipakai di media sosial beberapa tahun belakangan ini. Bahkan mungkin dalam percakapan seharian kita kadang-kadang kita suka melontarkan istilah julid ini ya. Arti julid adalah iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain yang diungkapkan melalui komentar langsung di media sosial. Orang yang julid senang menulis keburukan orang lain, nyinyir dan menilai negatif. Rasanya kita tidak bisa mengatasi orang julid hanya dengan kata-kata, melainkan perlu menunjukkan perbuatan positif kita. Surat 1 Petrus berisi pesan kepada orang-orang Kristen yang berada di perantauan. Mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi yang tidak mengenal tradisi mereka, apalagi kekristenan. Hal ini memberi tantangan tersendiri. Fitnahan dan pikiran yang picik datang kepada mereka dari orang-orang yang bodoh yang tidak kenal mereka. Menghadapi hal itu, surat Petrus menasihati mereka untuk memiliki cara hidup yang baik, hormat kepada semua orang, dan takut kepada Allah. Perbuatan baik mereka akan membungkam penilaian negatif dari orang-orang di sekitar mereka. Sahabat, menghadapi kata-kata negatif juga dengan kata-kata seringkali memang tidak efektif. Hanya akan menimbulkan debat yang tidak jelas. Apalagi di media sosial ketika tulisan begitu terbatas dan bisa saja dapat disalah-artikan. Maka cara yang efektif menghadapi kata-kata negatif orang lain adalah dengan menunjukkan perbuatan yang baik. Perbuatan baik kita akan membungkam kepicikan. Mari kita berdoa. Ketika kami bisa saja menghadapi, mendengar komentar yang menurut kami kurang pas atau bahkan tidak tepat, biarlah kami meresponsnya bukan dengan cara-cara yang justru akan kontraproduktif. Melainkan kami boleh buktikan dan tunjukkan melalui karya kami. Bukan kami tunjukkan semata-mata agar komentar negatif itu menjadi hilang, melainkan biarlah karya nyata itu yang lebih bersuara kuat, yang kiranya itu juga boleh memberikan pengaruh yang positif di tengah hiruk-pikuk informasi, komentar yang membuat sebagian orang merasa kurang ataupun tidak nyaman. Jadikan kami, anak-anak-Mu, yang terus membangun diri kami dalam karya-karya yang positif. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.